Usman Ar-Rumi. Biarkan kesedihanmu terlelap di laret puisi. Biarkan namamu tersemat di dada bagai pahatan di atas batu. Biarkan kekasih, biarkan aku menggali makam untuk mengubur masa silammu. Biarkan aku memasang harapan dan biarkan ia berkibar bagai bendera kebangsaan. Biarkan aku mencintaimu agar dapat melanjutkan hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, saudara-saudara saya semua, sebangsa, setanah air, juga semanusia. Pada kali ini saya bersinggung bersama Kang Munif, juga Kang Ali di base camp Elkhis, Pelosok Kuning, Sleman, Ngayogyakarta. Tentu saya sama Kang Ali ini sekampus, juga se-taiter dalam gerakan di kampus. Kalau Kang Ali ini teater Asa Syariah, saya teater Wadas dari Fakultas Dakwah. Di sana kita ditempa dengan beragam aktivitas. Di sana kita ini diasah oleh segala peristiwa, dan bahkan saya merasakan di kampus IAIN Walisono yang sekarang menjadi UIN Walisono, kita ini seolah penjaga kampus. Ya, dan makannya di warungnya belakang kampus Mbak Ni. Dan yang suami sudah suami asli Boyolali, Allah yarham. Dan tentu kali ini saya bersama Kang Ali akan berbagi cerita. Lama kita tidak ketemu, tetapi memperpekat rindu. Dan di Elkhis ini sebagai ruang di mana saya dan Kang Ali bertemu, dan Kang Munif ini bagian dari penjaga gawang Elkhis sampai menunda menikah alias masih jumbi, tetapi menetes sebuah karya-karya berwujud peristiwa, karena Elkhis melahirkan khadroh, anak-anak, ibu-ibu, juga melahirkan gambus, juga melahirkan gerakan tari sufi, juga
gerakan kesalehan sosial. Ini sementara Kang Unik, saya tak ngomong-ngomong sama Kang Ali sejauh mana ini kalau penjenengan ceritakan ketika saya pertama kali di Elkhis ini, kemudian saya diajak ke Masjid Patok Negoro, dan di sana aku lihat sesosok yang sedang bersimpuh, bertafakur dan beretika saat itu. Dan kemudian ketika itu saya bertemu ya, kaulah Kang Ali dari ASA itu, dan akulah Kiai Budi dari Wadah. Monggo Kang Ali. Ya, waktu itu saya itu memang rumahnya di masjid. Iya. Katamu ini. Waktu itu Kiai Budi datang ke Elkhis, kemudian ke masjid subuh-subuh, kemudian kita seperti terperanjat. Aduh, siapa ini? Kiai Budi. Siapa ini? Ali teater asal. Wallah. Kanduran menjadi kolam itu. Mungkin boleh dibahasakan likok antin. Iya. Karena lama tidak bersua dan kita ada satu frekuensi yang sama. Iya, kebersamaan, solidaritas saat itu. Kemudian disitulah kita ketemu, kemudian kita sering ketemu di Elkhis. Iya, juga di dalam perform. Iya. Terus Kang Ali kok iso terdampar di pelosok kuning itu riwayatnya? Nah, sebenarnya riwayatnya panjang. Dari Semarang ke Jogja itu. Kita dari Semarang, waktu itu saya masih beraktivitas di Teater Asa, kemudian saya mencari penghidupan, bekerja, dan saya dibuang ke Jogja. Jogja, kemudian saya beraktivitas di Jogja. Dan saat itulah saya bertemu dengan benturan-benturan hidup. Iya. Kemudian Yang seluruhnya tidak harus diceritakan. Iya. Tapi pokoknya benturan gitu. Dan saat karena saya basicnya adalah teater, seperti Pak Yai Budi ini ya. Iya. Jadi tidak bisa berhenti, tidak bisa diam. Saya di Jogja penuh dengan aktivitas, segala aktivitas lah, dari yang menemani para banci, menemani para pemulung. Waktu itu saya di sepijak sedulur pinggir jalanan kota. Kemudian hadroh, kemudian aktivitas-aktivitas sosial dan agama dan yang lainnya, dan aktivitas-aktivitas liar yang lain. Kemudian dalam proses kehidupan itu saya menyendiri, tersendiri, menyendiri, dan terpinggirkan, tersingkirkan, tergelongsorkan. Dan itu saya Kang Ali, Syekh Rumi itu sempat menyatakan pada singgasana luka Tuhan bermahkota. Jadi sebenarnya benturan itu harus kau syukuri karena menggiringmu, kata Allah, biar iya betul. Saat saya sangat ada ikatan yang sangat spiritual dengan Masjid Patok Negoro. Iya, Patok Negoro. Karena Patok Negoro adalah saksi saya dan tempat saya bersandar diri, bercengkrama dengan Allah. Kemudian saat saya sepi, diam, sendiri, saya ditemukan oleh ini Kang Munif ini, dan kawan-kawan. Saya masih ingat Mas Ami, gitar ut itu, dan Mas Kiki dan kawan-kawan ke tempat saya, menemui saya, termasuk Mas Munif ini. Nah, kemudian kita berdiskusi tentang musik, tentang semua lah, tentang cinta, tentang rindu, kemudian kita melahirkan. Nah itu mesti. Iya, karena derita dalam ranah cinta tadi yang tersebut juga manis. Iya. Justru derita itu
menelurkan sebuah apa ya? Ya, menelurkan sebuah singgasana Tuhan bermahkota di hati. Di kanggungnya jenenge. Ya. Itulah saya menemukan dulur-dulur Elvis, kemudian kami berproses dengan sebisa-bisanya saya. Dan kalau dulur-dulur Elvis kan sudah expert lah, kalau dalam bersolawat, bermusik. Justru saya sangat berterima kasih karena saya dirangkul, kemudian dipandu. Memang saya harus belajar. Urusannya biar kau dan aku itu menggiring Kang Munib ini sebagai duta dari dia untuk dirimu ya. Seperti itu kan, Kang Ali. Ya, sementara kita sodok ini Kang Munib ini ya bercerita, cross check karena ini bagaimana saya menemukan kerinduan dan keintiman dengan dulur-dulur. Segitiganya adalah saya, Allah, Rasulullah, saya dengan teman-teman ini secara sosial merekat. Merekat. Kang Munib sebagai kesaksian cinta saya bahasakan ya terhadap Kang Ali. Monggo Gus. Untuk saya melihat itu awal-awalnya ya cuma ada apa sih Pak Ali ya, menurut saya saya dekatin pelan-pelan. Nah, pada akhirnya saya ajak, yuk man gawe gambus bayo. Pada akhirnya kita bikin latihan. Dari situlah aku dengan Pak Ali bisa lebih dekat. Ya, maksudnya dekat ikatan apa gitu? Batin dan lain-lain. Ali cerita, aku melihat tiap hari kok di masjid ada apa Pak? Tak tanya, kok cuma sama anaknya yang pertama. Nah, pada akhirnya dia cerita banyak hal lah, sesuatu cerita yang sangat menyedihkan. Mungkin itu dulu Pak yang bisa saya sampaikan. Mungkin pertemuanmu dengan Kang Ali itu ya, burung terbang hanya yang sejenis, cuman punya penderitaan masing-masing. Ya, bisa dikatakan gitulah. Masya Allah. Dan Pak Ali saya ibaratkan guru derita lah, karena masih ada yang lebih derita dari saya. Ibaratkan kayak gitulah. Ya, wah ini sayup-sayup ini teman-teman, terdengar azan dari masjid yang disimpui oleh Kang Ali. Ya Allah, ini dari masjid Patok Negoro yang usianya 1750 tahun sejak Hamengkubuwono pertama. 200-an. Ya, 200-an. Habis satuan kayaknya 200 berapa gitu. Bedanya angkatan maksudnya. Jadi sekitar 200-an. 200 tahun yang lalu. 200 tahun yang itu malah lebih, soalnya ini 700 saat 1750 lah, sekarang 2020 kan, berarti ya sekitar itu usianya. Ya ini keberuntungan atau bagaimana ini di tengah kita dialog kok ya ono momentum masjidmu memanggil-manggil. Bagaimana aku akan menceritakan kepadamu tentang derita, bagaimana kata-kata akan merangkum sebuah derita. Allah telah memanggil-manggil sayu, dan aku tidak bisa kecuali merasakan derita perih dengan menyerah, pasrah. Di balik menyerah dan pasrah, Kang Ali akan lahir keajaiban. Kang Munib, ini Mas cerita soal ini, bagaimana kesaksian mahabbah dia berkaitan Allah, Rasulullah dan Ramadan
romantika dengan dirimu di LHAS? Untuk Pak Ali itu tiap malam ke masjid. Jadi awal-awal ada gejolak dengan seseorang lah. Dan di situ tiap malam ke masjid dengan putranya. Jadi anaknya yang pertama ke masjid, entah ya sholat malam dan lain-lain sampai tidur pun di masjid. Nah setelah itu biasanya habis isya itu udah ada doaan, sholawatan dan lain-lain, latihan gambusan, terus apa gitu, dan semangatnya itu yang bikin saya kagum. Maksudnya kalau diajak sholawatan dan berbuat baik lah, ibadah itu selalu bersemangat tinggi lah. Mungkin itulah Pak, mempunyai jiwa semangat yang tinggi untuk bersolawat dan apa gitu, ibadah lah intinya untuk itu semangat yang tinggi. Tentu Kang Ali bahwa dua anakmu adalah kado cinta dari Allah yang menepis derita. Mereka lah yang akan melahirkan nasabmu yang panjang, dan itu semoga menjadi anak yang soleh dan soleh yang telah disepuh oleh pemerintah. Dan Kang Ali bisa juga menyatakan banyak hal ini supaya menjadi inspirasi bagi teman-teman semuanya, bahwa setiap lakon itu juga dialami bisa saja kepada siapapun. Iya, oke. Betul. Bisa menjadi pelajaran untuk semuanya. Dan sebenarnya Allah menganugerahkan berita itu dengan berbagai bentuk macam keadaannya yang mungkin berbeda-beda. Tujuannya Kang Ali tidak ada lain, hatimu itu intan yang kena cahaya supaya cemerlorot seperti ini ya. Itu harus digosok, digores. Kehadiran goresan itu jangan disalah sangkai, prasangkailah baik. Itu kado dari Tuhan untuk mencemerlangkan hatimu, mencemerlangkan imanmu, dan membentuk imanmu tadi kena cahaya ilmu yang melalui LHAS kebaikan nanti memendar ke seluruh tubuhmu, ke sendi-sendimu, dan dirimu pun akhirnya menjelma cinta. Ya Allah. Dan saya untuk turun LHAS pun sesuatu yang tidak ada duanya. Karena LHAS itu adalah, kalau saya memandang itu adalah di situ saya menemukan Rasulullah, di situ saya menemukan Allah. Dan saya itu seperti yang diajarkan oleh Mas Willy, Mas Rendra, waktu itu saya memeluknya, mancing acur-acir, kalau bahasanya Rumi mungkin sebuilah kabut dalam tekad 10 bulan, maka kau akan merdeka. Kalau saya dengan bulur-bulur LHAS ya udah, saya itu sedulur. Ya Allah LHAS, makanya saya itu tidak kenal lelah. Waktu itu Mas Kiki, ayo latihan anytime, saya bilang gitu. Anytime, meskipun dalam perjalanan mesti ada longnya, ada putus asanya. Jadi ya itu harus menjadi ya melodi. Nah, melodi itu ada naiknya, ada ya. Saya benar-benar juga punya ikatan kohesi tersendiri, dan itu kekayaan, harta karun. Kita yang tidak bisa dipecahkan itu adalah kohesi kita sebagai sedulur dan Allah dan Rasul. Itu yang tidak bisa dipecahkan. Iya. Apalagi ketemu sang guru. Wah, Bismillah. Kita mencertak kesatuan. Dan Kang Munif, sebelum saya bacakan puisinya Usman Arumi lagi, mungkin sepatah dua patah kata untuk Kang Ali. Ya, moga bisa istiqomah nih bertalah Iya. dalam menjalankan apa gitu
ibadah-ibadahnya dan syiar dengan sholawat bagus dan lain-lain lah, ini syiar agama. Mungkin itulah Mbak, bisa istiqomah di situ. Amin. Yang lain Harapannya Segera mempunyai yang baru. Allah ma'jurni fi musibati wa khulufli khairan minha. Lu ngono. Dan teman-teman, ini Kang Unik bisa saja saya katakan iri terhadap apa tadi, kekuatan Kang Ali di dalam derita. Itu boleh ini seperti itu, Kang Unik. Dan kita mendoakan ini, kalau ini duren, ini judul keren, kalau ini judul selalu Allah menyediakan yang terbaik. Saya tutup ini teman-teman, Jagung ini nanti tidak hanya satu event ini, tapi bisa berkali-kali. bisa apa ya? Kita akan selalu berhutang kerinduan. Semakin kita lama tidak ketemu kan kita semakin menggebu-gebu. Besarnya pekat rindu akan menjadi besarnya indah saat ya. Dan puisi yang saya baca awal tadi sangat Kang Ali banget. Nah, ini kita bacakan lagi teman-teman. Amsal oleh Usman Ar-Rumi dalam bukunya Asmara Loka. Seandainya ini disebut puisi, aku ingin namamu rumah bagi seluruh kata-kataku. Seandainya ini sebuah rindu, aku ingin pelukanmu, alamat satu-satunya yang ku tuju. Seandainya ini ternyata cinta, aku ingin kediaman, tempatku merebahkan kenangan. Teman-teman, berkisah seperti ini sangat mengharukan. Air mata yang disempuh oleh derita, kata Rumi, lebih mahal dari intan permata.
Kang Ali, aku menangisimu bukan karena kau mengalami derita lahiriah, tapi derita batiniah atas rindumu kepada Allah dan Rasul. Dan derita atas pelayanan adalah inti dari cinta. Bersama Elvis kau bisa berbagi. Tapi kira teman-teman cukup sampai di sini, dan menit bagi Elvis tetap sebagai Kang Ali juga ajib kesatuan kita ini, dan Allah memasuki ini. Dan I love you. Dan terima kasih Kang Ali dan menit kita diizinkan Allah dalam liqa'ul azimnya tersebut. Dan silakan like, comment, share, dan subscribe ke Kiai Budi Channel untuk menyaksikan mosaik peradaban Nusantara yang eksotik dan penuh dengan keindahan yang bisa menepis segala penderitaan. Sekian, wallahualam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.